Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harni. Saya dari SD Negeri 01 Gedong, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karanganyar. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya, Bapak Priyo Nugroho, dan Ibu pengajar praktek saya, Ibu Partini. Latar belakang aksi nyata. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya yang berkembang dalam sebuah tujuan aksi nyata ini antara lain: 1. Menumbuhkan budaya positif sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kedua, membangun motivasi baru internal murid dalam pembelajaran. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini antara lain: terciptanya suasana atau lingkungan yang positif, murid terlibat aktif dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran. Lini masa tindakan, langkah-langkahnya: 1. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah dan dengan rekan kerja pada tanggal 12-15 Agustus 2024. 2. Dukungan yang diharapkan: 1. Semua komunitas sekolah sebagai teladan yang baik bagi murid dalam menerapkan budaya positif. 2. Kolaborasi yang baik dari semua. Kaitan budaya positif dengan materi Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menuntut. Modul 1.2 Peran dan Nilai Guru Penggerak. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam pembelajaran. Guru harus menerapkan budaya positif dalam mewujudkan. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam mewujudkan visinya, guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam proses pembelajarannya, sehingga dapat tercapai visi yang tepat. Diseminasi budaya positif di SD Negeri 01 Gedong. 1. Restitusi pada siswa. 2. Pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas. 3. Kegiatan Pungsa 3. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Iya, waalaikumsalam. Mbak Dona nggak usah takut ya. Bu Guru di sini hanya mau menanyakan dan mengklarifikasi. Tadi kok Bu Guru itu dengar dari teman Mbak Yuna yang laporan ke Bu Guru bahwa tadi waktu pelajaran matematika Mbak Yuna itu marah-marah dengan temannya sampai berkata kasar. Itu kenapa? Bu, pulang nggak nyontek itu tapi dia dibilang nyontek, kan saya marah Bu. Oh, berarti marahnya karena dibilang nyontek oleh temannya ya? Iya. Kalau dari Bu Hani wajar, mungkin kita kalau tidak melakukan hal yang buruk mencontek terus dibilang mencontek akhirnya marah. Terus sekarang Bu Hani mau dengar dari Mbak Yuna, tadi di kelas yang dilakukan apa? Ngegebrak meja sama marah-marah. Oh, marahi siapa? Marahi Zulfa. Oh, berarti yang bilang Yuna nyontek itu Yulfa? Iya. Oh, berarti kira-kira sekarang Bu Hani tanya, kalau marah mengeluarkan kata yang jelek dan menggebrak meja tadi itu benar atau tidak? Tidak. Oh, sudah tahu ya, itu perbuatan yang tidak benar. Itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat belum? Berarti Mbak Yuna di sini belum menerapkan keyakinan kelas yang mana? Yang niku omong bilang kasar. Oh, bilang kasar. Berarti itu perbuatan menghormati teman atau tidak? Tidak. Sudah tahu ya bahwa di keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 6 itu kan ada seperti menghormati dan menghargai orang, menghargai orang lain, teman khususnya di sini.
dengan Mbak Yuna berkata kasar, menggebrak meja, itu berarti belum mencerminkan keyakinan kelas. Sekarang Bu Hani tanya, kira-kira bersedia untuk memperbaiki sikapnya tidak? Bersedia. Oh, bagus. Mau bersedia ya. Terus berikutnya yang dilakukan setelah tahu ini salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa? Lebih sabar aja, minta maaf sama yang udah digebrak. Ya, berarti kemudian ke hari-hari berikutnya kira-kira mau dilakukan lagi tidak? Tidak. Oh, bagus ya. Gini ya, wajar kita kalau dikatakan oleh teman, apalagi itu yang tidak kita lakukan, itu kita marah, mungkin tersinggung, akhirnya Mbak Yuna sampai keluar kata kasar, sampai menggebrak meja, itu umum dilakukan. Tetapi kalau sekarang tadi Mbak Yuna sudah tahu bahwa itu perbuatan yang salah dan tidak sesuai keyakinan kelas dan sudah bersedia untuk meminta maaf dan tidak melakukannya lagi. Ya sudah, nanti Bu Guru juga akan sama Mbak Yulfa ini supaya nanti di kelas kita itu bisa menerapkan keyakinan kelas dan sekolah kita di kelas 6 itu disiplin positifnya dapat dilakukan, belajarnya bisa menyenangkan. Oke? Ya. Udah kembali ke kelas ya. Mas Arbi. Ya Mas, masuk. Guru di sini akan bertanya Mas Arbi. Jadi Mas Arbi nggak usah tegang, nggak usah takut terlebih dahulu ya. Tadi kan Mas Arbi datang terlambat. Ya, terus kemarinnya juga pernah datang terlambat ya. Kenapa kok datang terlambat? Karena bangunnya kesiangan. Bangun kesiangan. Jam berapa bangunnya Mas? Bangun jam 7. Bangun jam 7. Ya, sesekali kita itu misalnya bangun kesiangan tidak apa-apa, tapi itu jangan jadi sebuah kebiasaan ya. Apalagi ini masih kamu itu bukan hari libur, hari belajar yang kamunya ya harus bangun pagi, berarti tadi tidak sholat subuh loh. Nah, coba ceritakan. Sekarang Bu Guru pengen tahu kenapa kok kamu bisa bangun kesiangan. Karena malamnya main game terus, Bu. Main game? Oh, suka main game? Ya, boleh. Main game itu tidak dilarang, tetapi harus tahu waktu. Apalagi besoknya tahu, oh harus sekolah, harus berangkat pagi, bangun pagi. Itu berarti main gamenya harus dibatasi ya. Kemudian di kelas ada keyakinan kelas. Ada. Yang buat siapa dulu? Keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya. Bu Guru apa kamu dengan teman-teman? Aku dengan teman-teman. Sudah dibuat dengan kamu dan teman-temannya, berarti tahu antaranya salah satu itu kita kalau masuk harus tepat waktu itu mencerminkan disiplin ya. Sekarang kalau kamu datang terlambat itu sudah sesuai keyakinan kelasnya belum? Sudah. Datang terlambat loh. Belum. Kalau keyakinannya datang tepat waktu, berarti kalau kamu terlambat belum sesuai keyakinan kelas ya. Nah, seharusnya kamu melaksanakan ya. Nah, kalau sudah tahu itu belum sesuai dengan keyakinan kelasnya, kamu apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira apa? Apa besok terlambat lagi atau datangnya tepat waktu? Datangnya tepat waktu. Datangnya tepat waktu. Berarti kalau datangnya harus tepat waktu, bangunnya harus bagaimana? Pagi-pagi. Bangunnya pagi. Kalau bangunnya supaya bisa pagi, malamnya
Tidak main game. Tidak main game atau main gamenya dibatasi gitu ya Cah Ganteng. Nah dengan begitu kalau kamu sudah tahu kamu ini belum melaksanakan kesepakatan kelasmu dan keyakinan kelasmu dan sekarang kamu sudah tahu, besok kamu jangan datang terlambat, dikurangi yang main game di HP, gitu ya. Sudah. Kamu Waalaikumsalam. Halo, perkenalkan nama saya Yona. Dari kelas 6, saya membuat keyakinan kelas 6 bersama teman-teman saya. Saya membuat keyakinan kelas antara lain tanggung jawab, keadilan, kejujuran, percaya diri, kesopanan, cinta Tuhan, ketertiban, santun. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 01 Gedong, yang saya hormati teman-teman guru dan karyawan SD Negeri 01 Gedong. Di sini saya akan mendefinisikan modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya sendiri namanya Harni. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian agensi budaya positif yang pertama menumbuhkan karakter murid. Kemudian murid memiliki motivasi internal untuk berprestasi, mengembangkan kepercayaan diri dan menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Murid dapat mencapai potensi maksimal dalam pendidikan mereka, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif, diantaranya yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Bapak Ibu guru, saya mau bertanya di sini, apakah Bapak Ibu guru setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Angkat tangan Bu. Bu Jumiati, apakah Ibu setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan murid Bu? Dapat. Oh, berarti Setuju. setuju. Kemudian Pak Darminto, apakah Bapak sebagai guru PJOK juga setuju bahwa dengan kita memberikan hukuman itu kita akan dapat mendisiplinkan murid Pak? Setuju. Nah,
dari jawaban Ibu Jumiati dan Bapak Darminto tadi bahwa menurut beliau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah memang dapat mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak juga. Di sini saya ingin mempraktekkan dengan Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk berhadap-hadapan dengan teman yang dekat. Nah, kemudian salah satu itu menggenggam erat tangannya. Jadi di sini salah satu saja. Yang salah satu, jadi salah satu menggenggam erat tangannya, kemudian berpikir bahwa di dalam genggaman saya ini ada impian harapan saya yang jenengan impikan, kemudian teman yang di sebelahnya itu mencoba untuk melepaskannya. Nanti yang sebelah itu melepaskannya dengan benar-benar mempertahankan genggaman. Kemudian yang satunya, teman satunya berusaha sekuat mungkin untuk melepaskannya. Ini bisa cara melepaskannya mungkin bisa dengan memberikan iming-iming atau dengan memaksa atau dengan merayu agar tangan itu nanti bisa membuka sehingga impian dari sebelah teman Anda itu bisa terlepas. Jadi yang satu mempertahankan impian, yang satu dengan sungguh-sungguh untuk melepaskan impian. Tolong yang menggenggam siapa? Nah, berarti nanti Pak Darminto berusaha untuk melepaskannya. Nah, begitu juga jenengan Mbak Burina itu benar-benar seperti ini saya menaruh impian terbesar saya di genggaman ini. Kalau genggaman ini saya lepaskan, ini nanti impian saya terlepas. Nah, begitu juga Pak Darminto, saya harus benar-benar bisa membuka atau melepaskan impian dari Burina. Monggo, coba Pak. Nah, Burina, apakah kamu ingin sesuatu? Saya tidak ingin, Pak. Saya tetap genggaman ini, Pak. Kamu punya harapan enggak? Ya, ada harapan di dalam genggaman ini. Saat ini kok aku dengar bunyi perutmu keroncongan. Nah, maukah ini kamu? Betul. Ini sebuah emas loh. Ini enak sekali. Ayo coba rasakan. Peganglah ini. Peganglah ini. Ayo cepat. Ayo cepat. Enak sekali. Coba nikmati, coba. Ayo dibuka. Ayo buka ya. Bukaan. Terimalah ini, aku ikhlas kok. Ikhlas. Sekali lagi ikhlas aku. Entang toh. Ayo. Mau enggak mau betul? Tak beli diwe. Kalau ini mau? Betul? Betul enggak mau. Kalau ini tenang. Ini bisa digo kencang. dari yang sudah dipraktekkan antara Burina dan Pak Darminto tadi, apa yang terjadi, Burina? Jenengan melepaskan genggaman atau tidak? Tidak, Bu. Kenapa? Karena saya butuh akan genggaman ini, harapan ini. Harapannya, Iya. berarti harapannya tetap dipertahankan Iya, ya, saya walaupun tadi sudah diiming-imingnya menang dan menang. Bapak Ibu Guru, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, hukuman maupun ancaman. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang
kita harus tanamkan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nilai-nilai inilah yang nanti kita akan terapkan ya pada disiplin positif sehingga akan membentuk budaya positif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yang artinya kalau ekstrinsik itu terpengaruh dari luar, sedangkan intrinsik itu dari dalam manusia, ya dari dalam diri, betul Bu Ika, dari dalam dirinya sendiri. Motivasi perilaku manusia ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu tujuannya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini berarti dari dalam diri atau dari luar, Bapak Ibu. Kalau itu menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman, itu berarti dari dalam dirinya atau dari luar? Dalam diri. Ini padahal kalau untuk menghindari hukuman itu dari luar, karena yang menghukum atau membuat tidak nyaman itu berarti dari luar kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari seseorang, dari orang lain atau dari instansi, mungkin mendapatkan penghargaan atau mendapatkan yang tujuannya, oh saya melakukan ini supaya saya mendapatkan predikat sebagai guru terbaik atau guru disiplin, atau itu dari dalam diri atau dari luar berarti? Dari luar ya. Ini juga dari luar karena yang memberikan penghargaan dan sebagainya itu dari orang lain atau dari instansi. Dan yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah yang motivasi yang timbul dari diri atau intrinsik dari diri sendiri itu, yaitu untuk menghargai diri sendiri, untuk agar dirinya itu lebih baik, memperbaiki diri. Jadi sehingga nanti akan bisa khususnya guru itu akan menjadi role model atau menjadi panutan. Itu berarti dari dirinya sendiri. Contoh realnya seperti ini, misalnya kita berangkat pagi, tidak terlambat. Itu bukan berniat agar kita mendapatkan cap sebagai guru yang terdisiplin, guru yang paling rajin, atau mendapatkan pujian penghargaan dari kepala sekolah. Tetapi itu dari motivasi diri sendiri untuk menghargai diri, bahwa memang kita harus lebih disiplin. Dari Bapak Ibu guru yang tadi kita hubungannya dengan di depan dari Pak Ujung, apa kita dengan hukuman bisa mendisiplinkan tadi, kita akan belajar di sini Pak Bu. Apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita akan belajar tentang ketiga hal ini. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman tidak terencana, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu yang bentuk masuk ke hukuman itu yang ini. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda dan lebih baik. Jadi timbul dari murid itu sendiri. Itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Intinya kalau hukuman itu kebanyakan bersifat fisik dan psikis atau kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru, itu dinamakan hukuman. Kemudian dinamakan konsekuensi itu jika ini terencana, sudah disepakati di kelas dan gurulah yang membuat konsekuensinya. Kalau restitusi itu berarti dari murid sendiri menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan dia ingin memperbaiki. Bapak Ibu guru bisa mengamati di layar. Ini adalah tabel yang membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan jika itu konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan. Sedangkan restitusi merupakan pilihan dari murid itu sendiri. Jika dia melakukan kesalahan, dia harus bagaimana? Itu restitusi. Kemudian hukuman itu tidak nyaman oleh murid, tidak nyaman diterima oleh murid. Jadi murid itu jika mendapatkan hukuman, dia itu merasa tidak nyaman, terbebani, bahkan itu nanti akan teringat. Tetapi akhlak, sikap, perilaku, dan masuk ke dalam disiplin budaya inilah yang lebih saya kedepankan. Bapak Ibu guru, halo. Masih bersemangat? Masih. Kemudian setelah Bapak Ibu guru tadi bersama saya belajar tentang 3 hal, hukuman, restitusi, konsekuensi tadi. Kemudian ini coba Bapak Ibu baca yang ada di layar. Kemudian ini masuk ke dalam apa? Apakah ini masuk ke dalam hukuman? Apa ini masuk ke dalam konsekuensi atau ke restitusi? Bu Rina, tolong dibaca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bu, dari yang Bu Rina baca ini, menurut Bu Rina, ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi, Bu? Hukuman, ya, betul. Karena dengan mencatat 100 kali, ini termasuk ke dalam hukuman. 1, ini membuat anak tidak nyaman. Kemudian ini memang melibatkan fisik ya. Kemudian psikologisnya juga bisa terkena juga. Tetapi jika kita melakukan ini, anak tetapi tidak menyadari bahwa dia salah, dia hanya melakukan apa yang diperintah guru, ini akan berulang kembali. Kemudian selanjutnya Bu Ika, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. ya, menurut Bu Ika ini termasuk ke dalam yang mana, Bu? 3 ranah tadi. Hukuman. Ya, ini juga termasuk dalam hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Ini biasanya dulu kita waktu pandemi ya Bu, tahun 2021, 2020 ini banyak terjadi ini. Kemudian kasusnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk apa? Mengganti buku, biasanya kelas 1, kelas 2 mencoret buku temannya. Oh iya, betul Bu Rina. Yang ini masuknya ke dalam konsekuensi. Jadi sudah ada kesepakatan ya, kalau dia melakukan kesalahan, diantaranya contohnya dengan mencoret buku teman atau pernah terjadi menggunting baju teman. Nah, konsekuensinya apa? Menggantikan barang yang telah dirusaknya. Membersihkan
berikutnya yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Bu Jum, pernah ya ini pasti terjadi nggih Bu, anak kan membawa bekal minum. Bukan hanya anak, Pak Darminto saat ini juga membawa bekal minum. Nah, ini kadang anak itu ya saat bermain kan tumpah. Itu diminta untuk membersihkan mejanya karena tumpahan dari bekal air minumnya. Ini termasuk hukuman atau restitusi atau konsekuensi, Bu? Menurut saya termasuk konsekuensi. Laras Bu, yang ini membersihkan itu termasuk konsekuensi. Kemudian kasus berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi kasusnya anak itu memakai sepatu warna putih, kemudian dari Bapak Ibu guru diminta untuk melepasnya dan sehari penuh dia tidak memakai sepatu. Ini masuknya apa kira-kira? Konsekuensi hubungan. Ya. Nah, ini termasuknya dalam hukuman karena dia sehari penuh tidak memakai sepatu. Ya, tidak diperbolehkan untuk memakai sepatu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini berhubungan dengan Pak Darminto. Ini kasus ini juga termasuk dalam apa Pak? Hukuman. Betul, Pak Darminto. Jika anak terlambat terus kita minta untuk lari entah berapa kali. Mungkin awalnya kita sebelum belajar ini niatnya satu disiplin, kedua biar anak juga sehat karena itu lari itu termasuk olahraga. Tapi untuk kasus di sini kita belajar jika itu menerapkan hal itu termasuk dalam hukuman. Kemudian Bapak Ibu, kita akan belajar untuk mengetahui ciri-ciri restitusi itu bagaimana. Apa yang dikatakan restitusi tentang tindakan guru terhadap murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi yang kita lakukan di sini bukannya kita memberikan sesuatu hal itu untuk kamu salah maka kamu harus melakukan ini, bukan. Tetapi untuk belajar, kalau saya salah berarti saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Jika kita menerapkan hukuman, maka akan ada jarak dari murid terhadap guru. Bukan hanya jarak, mungkin akan timbul rasa benci terhadap guru. Kita lakukan Bapak Ibu, kita sering memberikan penghargaan. Kalau ya ribet, betul Pak. Kalau yang salah kita hukum yang dulu ya Pak biasanya. Terus yang terbaik kita berikan ribet. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4 ini, memberikan hadiah atau reward itu bisa mengakibatkan hukuman bagi murid itu dan murid lainnya. Wong penghargaan reward kok hukuman ki bagaimana? Nah, kita akan belajar di sini Pak Bu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, maksudnya tanpa kita sadari penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini pengaruhnya, satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dari kelima ini, pertama penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Kasusnya seperti ini, misalnya Bu Rina itu kebiasaan di kelas 1 itu jika yang berani ke depan diberi bintang, kemudian ditempelkan, atau kelompok yang paling tenang diberi bintang. Kemudian suatu hari Bu Rina itu izin dan dititipkan kelasnya pada Pak Darminto. Ternyata Pak Darminto tidak tahu kebiasaannya Bu Rina. Nah, di situ karena tidak ada Bu Rina, maka muridnya itu rame. Karena ketika ada Bu Rina berarti kok rameo atau menengok ora oleh bintang. Nah, dari ketergantungan itulah di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi membuat anak itu bersikap baik atau anak itu disiplin karena dia mempunyai tujuan supaya dapat bintang atau iming-iming yang lain, penghargaan yang lain, ujian, nah seperti itu. Kemudian penghargaan ini menghukum. Penghargaan kok menghukum? Artinya di sini jika penghargaan itu menjadi sebuah saya harus juara 1, maka saya tidak boleh sama orang tua saya tidak boleh lihat TV, tidak boleh main HP. Nah, dengan ini supaya dia mendapat penghargaan ranking 1 atau juara apa, maka ini akan menjadikan hukuman bagi murid. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Yang terakhir merusak hubungan ini, misalnya seperti ini. Saya memberikan si A peringkat 1, kemudian temannya kebetulan juga pintar. Biasanya bersaing kan Bu, peringkat 1, peringkat 2. Nah, biasanya yang tadinya peringkat 1 terus mendapatkan peringkat 2, ini pasti akan timbul rasa iri terhadap temannya, timbul rasa bersaing yang menyebabkan dia tidak nyaman dengan temannya. Harusnya aku mungkin ranking 1, malahan padahal kayu nyontek aku ingin. Ini akan merusak hubungan dengan temannya. Walaupun sebenarnya kita niatnya baik memberikan penghargaan, tapi ternyata penghargaan itu bisa menimbulkan kelima hal tersebut. Kemudian kita membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu ternyata berbeda. Saya kemarin pertama sebelum mempelajari ini, saya menganggap bahwa peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama. Seperti mungkin kita sudah hampir semua kelas itu membuat peraturan atau yang disebut dengan kesepakatan kelas. Bu Rina sudah ya di kelas, Bu Lina pun saya juga tahu sudah. Ternyata itu berbeda dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini berisi tentang tindakan-tindakan yang dilakukan anak. Misalnya datangnya tepat waktu, jika keluar minta izin. Itu di tempat saya kesepakatannya juga sudah ada yang anak jika tidak piket didenda 5.000, ada yang seperti itu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini adalah kesepakatan kelas, bukan keyakinan. Nah, apa bedanya? Keyakinan ini dibuat setelah kita membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas inilah nanti kita tarik nilai karakter universalnya dari kesepakatan. Misalnya sebelum dan sesudah pembelajaran itu berdoa. Berarti apa keyakinannya? Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kesepakatan kelasnya, peraturan kelasnya, saat ulangan tidak boleh mencontek. Berarti keyakinannya apa Pak Bu? Kalau ulangan tidak boleh mencontek, berarti
jujur. Kemudian kesepakatan kelasnya datang tepat waktu. Keyakinannya berarti disiplin. Nah, seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira kenapa Pak Bu? Kok ada aturan? Ya, demi keselamatan. Nah di sini itu dari pernyataan ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Jika keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman untuk membuatnya, karena di kurikulum Merdeka memang sudah diajarkan untuk membuat kesepakatan atau peraturan. Kemudian peraturan biasanya itu adalah bertahan hidup. Di sini yang termasuk kebutuhan bertahan hidup itu makan, minum, pakaian, sandang, tidur, ke WC. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan dihormati. Di sini berarti kita membutuhkan kasih sayang, cinta dari sesama, baik murid dengan murid, guru dengan guru, guru dengan murid. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Yang penguasaan ini misalnya di kelas itu, murid itu kok tampil terus, dia pengen menjadi ketua kelas, berarti itu kebutuhan penguasaan. Bapak Ibu, agar murid dapat melaksanakan proses belajarnya secara optimal, guru harus memastikan bahwa 4 kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi. Ini di luar dari kebutuhan dasar manusia bertahan hidup tadi. Jadi seperti kasih sayang, cinta, kebebasan, rasa senang. Nah, kebutuhan ini harus kita berikan kepada murid di sekolah sehingga mereka bisa optimal dalam pembelajarannya. Kemudian posisi kontrol guru. Kita itu sebagai guru saat di sekolahan itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Jadi jangan sampai ya Bapak Guru kita selalu memposisikan ini, karena posisi inilah yang paling dibenci oleh murid. Jangan sampai kita mendapatkan predikat guru kai senenge ngukum. Nah, kemudian posisi kontrol kedua yaitu membuat merasa bersalah. Ini biasanya kita mengucapkan kepada anak yang membuat anak itu menjadi merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Di sini kita memang boleh menjadi teman, tetapi karena kita seorang guru harus juga punya batasannya. Di sini menjadi teman ini adalah kita memposisikan agar anak itu merasa nyaman saat dengan kita bercerita ataupun anak itu curhat, itu merasa nyaman dengan gurunya. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini yakni guru memiliki dasar catatan dari anak tersebut. Oh, ini anak itu bukan hanya saat ini, tetapi bulan kemarin dan kemarin, berdasarkan catatan dari gurunya itu pantauannya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai guru, itu adalah kita berada di posisi manajer. Karena di posisi manajer ini kita sebagai guru itu apabila anak melakukan kesalahan itu kita menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkannya. Jadi kita tidak langsung menghukumnya atau tidak membuat dia merasa bersalah, dan tidak hanya berada di posisi kita sebagai teman murid. Bapak Ibu guru, ini ada tayangan di mana guru itu memposisikan diri sebagai penghukum saja. Jadi di saat ada anak yang terlambat, itu guru memarahi. Bukan
Ini adalah pembuat rasa bersalah. Maaf, audionya tidak terdengar, tetapi di sini ada tulisannya yang bisa diamati. Oh, itu ngopo? Ya, seperti, ya Allah, kamu kok terlambat lagi toh nak? Kamu itu loh, bagaimana toh, apa tidak kasihan pada guru? Nah, kata-kata itu biasanya ya. Nggih, monggo Pak. Kemudian yang ketiga, guru posisinya sebagai teman. Ya, ini di sini guru itu mengajak ngobrol, mengajak bercanda pada murid dan memposisikan bahwa dia adalah temannya. Hal ini biasanya murid itu hanya berlaku untuk guru-guru tertentu. Misalnya saya memposisikan sebagai teman. Jadi murid itu hanya pada Bu Hani. Tujuannya kalau dia berdisiplin berarti itu pas ada Bu Hani saja. Nah, itu adalah sebagai teman. Biasanya mengajaknya dengan memberitahunya dengan cara bercanda, suara yang lemah lembut, ya seolah-olah bicara dengan temannya. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau atau monitor. Ini guru memiliki data catatan jangka panjang dari anak ini tentang kesalahan yang dibuat anak yang berulang-ulang. Kemudian yang kelima yaitu posisi manajer. Tadi yang saya katakan, posisi inilah yang sebaiknya guru lakukan dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh murid, yakni dengan memanggil murid, kemudian menanyainya, kemudian anak itu diminta untuk menggali kesalahan apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang akan dilakukan jika dia sudah menyadari kesalahannya. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, manakah yang Bapak Ibu pilih dan mengapa? Nah, betul, posisi manajer. Ini posisi manajer ini bisa kita terapkan jika kita menggunakan segitiga restitusi. Apa toh kok segitiga restitusi Bapak Ibu? Nah, segitiga restitusi ini yaitu segitiga Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.